Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lamang Pranisi dari Prodi PGSD NPM 2213053054 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan resume materi PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari keempat yang mencakup PKKMB Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Prodi. Resume materi PKKMB Universitas Lampung di hari pertama yaitu PKKMB Universitas. Materi pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrid Yesik M. Medcom yang mencakup Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 1 sampai 4, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1 sampai 3, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, manfaat Undang-Undang ITE, tips agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati STMSI yang mencakup bullying. Bullying merupakan suatu tindakan baik fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan membuat tidak nyaman. Biasanya terjadi bullying di pendidikan, lingkungan, media sosial, masyarakat, di rumah. Undang-Undang Perlindungan Bullying. Tanggung jawab sebagai generasi muda, kemunduran budaya setelah reformasi. Materi yang ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang mencakup bangga menjadi Muslim Nusantara karena sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai salawat. Perbedaan masyarakat Arab dan masyarakat Nusantara. Masyarakat Arab tidak mempunyai infrastruktur sosial dan tidak ada struktur sosial yang jelas. Masyarakat Nusantara banyak mempunyai ormas. Nasionalisme bagian dari teologi, nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari agama dan iman. Materi hari kedua, materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi SHMS yang mencakup pilar visi Indonesia 2045, tantangan terhadap globalisasi, bonus demografi dan industri 4.0, indikator profil pelajar Pancasila, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran hak mahasiswa, kewajiban perguruan tinggi. Materi yang kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Asep Sukohar Eskep MKes SPKKLP yang mencakup lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di dunia dan Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, kampus sehat, upaya kampus sehat Unila, mobil listrik elektrik facial Unila, ranking 15 UI Grand Metric dari 101 universitas, pengendalian COVID-19. Manajemen resiko. Materi yang ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur Wahidin MSI yang mencakup mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah-langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Yang kedua, mampu berpikir pada suatu yang dilakukan dan mampu mengembangkan sisi akademik. 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Dan cara menjadi mahasiswa ideal. Materi yang keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK Profesor Suharso PhD. Penjabaran materi yang pertama mencakup jenis dan bentuk kekerasan seksual, yang kedua pencegahan oleh perguruan tinggi, yang ketiga pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga pendidikan, yang keempat pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa. Materi hari ketiga, PKKMB Fakultas. Materi yang pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja yang mencakup pimpinan FKIP Universitas Lampung. FKIP adalah salah satu fakultas dari 8 fakultas. Di dalam FKIP ada 4 jurusan yaitu jurusan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan IPS, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan jurusan Pendidikan MIPA. Mahasiswa diterima sebagai mahasiswa artinya mempunyai potensi untuk lulus. Lulus diterapkan setiap hari dari tepat waktu dalam segala hal. Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sunyono MSI diwakili oleh Dr. Iswandi MPD yang mencakup
kuliah merupakan investasi masa depan. Faktanya, 40 juta pengangguran di Indonesia, keluhan umum tentang lulusan perguruan tinggi. Ciri-ciri malas selalu punya alasan untuk menunda, mendahulukan hal yang kurang penting. Cara mengatasinya yaitu memotivasi diri, gunakan aturan 5 menit bagi tugas besar, tetapkan sasaran tiap kegiatan, cari bantuan bila perlu. Jika tetap malas juga, evaluasi target kita, jangan menghindar dari tanggung jawab, buat skala prioritas, dan mengatur strategi jadwal. Kuliah menggunakan sistem kredit semester (SKS). Sistem kredit adalah sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa. Kredit adalah suatu unit atau susunan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. Tujuan sistem kredit semester yaitu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Beban studi FKIP Unila. Besarnya beban studi pada semester pertama untuk mahasiswa baru ditentukan sama setiap mahasiswa. Paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 4 atau sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 satuan kredit semester. Yang kelima, bobot SKS FKIP Unila. 1 SKS setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 50 menit mandiri. Pembelajaran pada era MBKM, IP dan IPK, indeks prestasi dan beban studi, strategi pemrograman FKIP Unila. Materi yang ketiga yaitu fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disampaikan oleh Dr. Anda Supriyadi MPD yang mencakup fasilitas FKIP yaitu tempat parkir, tayo, loket kemahasiswaan, aula A, gedung A, gedung B, aula B, lab PAUD, ruang baca, gedung C, aula C, gedung D. Materi yang keempat yaitu tugas pokok bidang kemahasiswaan dan alumni yang disampaikan oleh Dr. Riswanti Rini MPD yang mencakup kegiatan akademik dan non-akademik itu harus beriringan dan bersamaan. Kita tidak boleh hanya mengutamakan akademik saja ataupun non-akademik saja. Untuk kegiatan akademik, sudah jelas diketahui bahwa kita harus mengambil mata kuliah yang akan diambil setiap semester di prodinya masing-masing. Contoh kegiatan non-akademik yaitu ikut organisasi, mengikuti lomba-lomba, pelaksanaan layanan pembinaan minat bakat dan penalaran kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Lalu juga dijelaskan prestasi mahasiswa FKIP Unila 3 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai sekarang, dari tingkat internasional, nasional, dan provinsi. Materi hari keempat, PKKMB jurusan dan prodi. Materi pertama yaitu lembaga kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Lungit Wicaksona SPD MPD yang mencakup lembaga kemahasiswaan yang ada di bawah jurusan Ilmu Pendidikan FKIP. Materi yang kedua yaitu jurusan Ilmu Pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Riswandi MPD yang mencakup bagi mahasiswa baru, pembimbing akademik PA, pembimbing konseling untuk mahasiswa, beban SKS 144-160, kecurangan akademik, etika berkomunikasi dengan dosen, misi jurusan Ilmu Pendidikan, struktur jurusan Ilmu Pendidikan, kondisi saat ini. Materi ketiga yaitu pengenalan kampus yang disampaikan oleh Dr. Andes Rapani yang mencakup kampus B. Dengan waktu yang dekat, perkuliahan akan dilakukan secara luring. 4 tahun yang lalu, kampus B ada 2 tempat, yaitu satu di Unila Pusat dan satunya di kampus B Metro. Latar belakang ditempatkannya kampus B di Metro. 2 sarana, 3 pengenalan dosen prodi PGSD. Itulah beberapa resume materi PKKMB Universitas Lampung yang saya dapat selama mengikuti PKKMB Universitas Lampung. Terima kasih.